البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mutammimah al-Ajurumiyah karya al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini yang ma'rufnya digelar dengan Al-Hattab rahimahullah taala. Pembahasan kali ini kita akan masuki pembahasan yang baru dan ini inti dalam pembahasan ilmu nahwu, di antaranya ini intinya, yaitu pembahasan seputar apa? Seputar al-asma al-marfu'ah, isim-isim yang marfu'. Ketika antum dengar lafaz marfu', tentunya tidak asing lagi di telinga antum. Marfu' itu adalah suatu ungkapan yang isim tersebut tanda asalnya dengan dhammah, itu namanya marfu'. Isim yang marfu' itu isim yang bagaimana? Isim yang dia itu nanti tandanya dengan dhammah, itu tanda asalnya. Karena rafa', alamatul rafa', tanda rafa' adalah apa? Tanda rafa'. Tanda rafa' adalah dhammah, itu tanda intinya, tanda asalnya. Mengenai cabang-cabangnya sudah kita lewati pada pembahasan dahulu. Ya enggak? Pembahasan seputar apa itu? Seputar bab ma'rifati alamatil i'rab. Nah, oleh karena itu tidak asing lagi ya ketika antum dengar lafaz marfu', alladzi rufi'a, maksudnya apa? Isim yang dirafa' dengan apa? Tanda asalnya dhammah. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat, disebutkan al-muallif di situ dalam matan ada 10. Isim-isim marfu' ada 10. Pertama fa'il. Antum lihat baik-baik, fa'il. Fa'il itu seringnya diartikan pelaku atau yang itu seringnya diartikan pelaku atau yang melakukan perbuatan. Nahwu ja'a salihun, telah datang salih. Antum lihat, salihun la mansub wala majrur, tapi marfu' ja'a salihun, la salihan wala salihin. Paham ya? Ewa. Nah, mulai hari ini antum ingat baik-baik i'rab yang ana sampaikan antum hafal. Walaupun ana enggak mengulang-ulang tapi antum hafal ya. Ja'a salihun, ja'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Dah selesai. Sampai situ aja. Ja'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Salihun, nah itu syahidnya. Syahidnya salihun. Salihun fa'ilun marfu'un bil fi'li. Marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Nanti insyaallah di dalam rincian fa'il akan kita lewati lagi, cuman ana perkenalkan i'rabnya. Kan sudah kita lewati. Target jurumiyah sama mutammimah itu apa? Menghafal definisi dan i'rab. Jadi antum ketika dengar lafaz i'rab, suruh mengi'rab, enggak usah alergi gitu loh. Paham ya? Langsung aja dihafal. Karena kembalinya ke situ. Naam. Mohon salah ya. Jadi fa'il itu seringnya diartikan apa tadi? Pelaku atau yang melakukan perbuatan. Ja'a salihun, telah datang saleh. Siapa yang datang? Siapa yang melakukan perbuatan datang? Saleh, berarti fa'il. Kedua, naibul fa'il. Naibul fa'il diungkapkan di dalam matan itu al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Di dalam matan disebutkan apa? Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul bih yang tidak disebutkan fa'ilnya. Paham ya? Itu nanti pembahasannya kita lewati karena asal usulnya naibul fa'il itu asal usulnya, paham ya? Itu dari maf'ul bih kebanyakannya. Paham ya? Asal usul naibul fa'il dari mana? Maf'ul bih. Karena maf'ulnya dibuang, karena fa'ilnya dibuang, akhirnya maf'ul bih menempati tempatnya fa'il yang semula mansub menjadi apa? Marfu'. Itu namanya apa? Naibul fa'il, pengganti fa'il. Untuk mengenai rinciannya insyaallah pada pembahasan nanti, mana yang lebih tepat ungkapannya, yang lebih tepat naibul fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, sudah kita lewati dalam matan jurumiyah juga, nanti akan kita lewati lagi. Ungkapan yang lebih tepat, yang bagus adalah naibul fa'il, pengganti fa'il. Karena bisa mencakup semua yang menggantikan fa'il. Baik maf'ul bih, masdar, dzarf makan, dzarf zaman, jar majrur, itu semua kan bisa menggantikan fa'il. Ya enggak? Tidak harus maf'ul bih. Tapi kalau dalam matan apa? Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Seakan-akan naibul fa'il sumbernya dari maf'ul bih saja, itu pendapat yang lemah. Faham ya? Bahkan maf'ul bih bisa enggak bersumber dari masdar?
Bisa. Bersumber dari dzaraf makan? Bisa juga. Bersumber dari dzaraf zaman? Bisa juga. Paham ya? Oleh karena itu jangan sampai terpetik di benak antum, setiap maf'ul bih, setiap naibul fa'il pasti asalnya dari maf'ul bih itu keliru. Kebanyakannya baru benar. Kebanyakannya naibul fa'il itu asal usulnya dari maf'ul bih. Contohnya lihat nih. Nahwu qutila fa'run. Nah, barakallahu fikum, telah dibunuh seekor tikus. Yang bunuh siapa? Wallah alam, ana juga enggak tahu. Antum tahu enggak siapa bunuh? Tahu enggak antum? Ana juga enggak tahu karena pelakunya majhul. Pelakunya disembunyikan. Paham ya? Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik fiilnya nanti kalau antum i'rab enggak usah mabniun majhul, itu keliru. Itu dikritik oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab apa? Matan Al-Jurumiyah. Kalau punya harta, punya uang beli. Syarah Ibnu Utsaimin bagus sekali, syarah Matan Al-Jurumiyah. Beliau mengkritik dan kritikan yang kuat sekali. Kenapa kok dikatakan fi'lun madin mabniun majhul, fi'il mudhari' mabniun majhul? Kenapa kok dikritik? Karena ucapan majhul itu seakan-akan fa'ilnya enggak diketahui selama-lamanya itu loh. Padahal terkadang bentuknya seperti itu, ada yang fa'ilnya diketahui walaupun enggak disebutkan. Contohnya apa kemarin? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala. Langsung tahu gitu loh. Paham belum? Jadi ungkapan yang tepat apa kemarin untuk fi'ilnya? Fi'lun madin, fi'lun mudhari' apa? Mughayyarus shighah. Itu ungkapannya. Fi'lun madin mughayyarus shighah, fi'il madhi yang diubah bentuknya. Fi'lun mudhari' mughayyarus shighah, fi'il mudhari' yang diubah bentuknya. Itu yang paling bagus sudah. Sawa'un kana al-fa'ilu ma'luman aw ghairu ma'lumin. Baik pelakunya diketahui atau tidak diketahui masuk di dalam definisi tadi itu. Jadi kutila bagaimana Arabnya kutila? Fi'lun madin mabniun majhul, jangan gitu ya. Fi'lun madin mughayyarus shighah mabniun 'ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Ditanamkan di benak antum semuanya, kutila fi'lun madin mughayyarus shighah. Jangan mabniun majhul. Karena ucapan mabniun majhul itu ada kritikan tadi itu. Seakan-akan fa'ilnya enggak diketahui selama-lamanya, tapi buktinya ada enggak yang diketahui? Ada. Walaupun kita enggak menyebutkan, orang langsung tahu. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Orang langsung tahu enggak siapa pelakunya? Tahu siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala. Itu rujukannya bisa lihat sendiri dalam syarah Jurumiyah yang mensyarah siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau yang enggak diketahui seperti ini. Qutila fa'run. Telah dibunuh seekor tikus. Siapa yang bunuh? Wallahu a'lam, ana juga enggak tahu. Antum tahu enggak, Bang? Enggak tahu juga. Pelakunya enggak diketahui. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum ya wa. Seperti itu perlu diperhatikan. Untuk mengenai naibul fa'il ini kenapa kok disebutkan dalam pembahasan nahwu? Fungsinya banyak sekali, tujuannya banyak sekali. Nanti ana sebutkan pada pembahasannya. Satu saja ana nukilkan. Kemungkinan besar disembunyikan pelakunya karena khawatir kalau seandainya pelakunya akan mendapatkan perlakuan yang jelek. Itu diantaranya. Terkadang pelakunya disembunyikan khawatir pelakunya apa? Akan mendapatkan perlakuan yang jelek. Paham ya? Contohnya apa contohnya? Qutila al-amir. Qutila al-amiru. Presiden itu dibunuh. Oh, yang bunuh siapa ya? Nah, disembunyikan pelakunya. Orang enggak ada yang tahu. Kalau disebutkan qatala Zaidun al-amira, orang-orang mencari Zaid, dibunuh juga itu loh. Paham belum? Fungsi disembunyikan fa'il itu, fungsi disembunyikan fa'ilnya di antaranya apa? Khawatir kalau seandainya pelakunya tersebut disebutkan akan mendapatkan perlakuan yang jelek atau yang semisalnya. Mahum insyaallah ya, ana ulangi sekali lagi. Qutila fa'run, qutila fi'lun madin mughayyar shighah mabniun 'ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Sudah hafal semuanya insyaallah. Fa'run. Fa'run bagaimana i'rabnya? Naibul fa'il marfu'un bil fi'li wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Sudah selesai? Berikutnya nomor 3 mubtada. Di situ digabungkan. Di dalam matan ini digabungkan mubtada khabar. Memang kalau dalam bab disebutkan memang digabungkan. Cuma dalam hitungan dipisahkan. Mubtada sendiri, khabar sendiri kalau hitungan. Kalau antum gabungkan jumlahnya 9 tok. Nah, di dalam matan itu punya antum ada enggak di matannya? Coba antum buka matannya itu. Paham ya? Jumlahnya kalau antum gabungkan cuma 9. Tapi kalau kita pisah 10 jumlahnya. Kan beliau nyebutkan di dalam matan itu, ya enggak? Babul marfu'ati minal asma al marfu'atu 'asyaratun. 10 itu kan katanya. Kalau antum gabungkan mubtada khabar, itu nanti jumlahnya apa? Cuma 9. Paham belum? Nah, tapi kalau antum pisahkan jumlahnya 10.
Dalam hitungan atau pisahkan, di dalam pembahasan baru digabungkan. Karena mubtada dan khabar tidak pernah terpisah dalam masalah apa? Pembahasan. Setiap ada mubtada pasti ada khabarnya. Setiap ada khabar pasti ada mubtadanya. Antum lihat, ana gabungkan di situ, contohnya aja. Al-mubtada nahwu Muhammadun. Khabar yang nomor 4 nahwu qaimun, Muhammadun qaimun. Jadi satu ya, Muhammadun qaimun. Muhammadun, i'rabnya ingat-ingat, Muhammadun. Ini berkaitan masalah pembahasan yang dulu antum pelajari. Yang namanya amil ada berapa kemarin Hantalah? Ada 2, apa dan apa? Lafzi dan maknawi. Nah, sekarang mulailah kita memasuki amil maknawi. Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Ibtida' ini amil maknawi. Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Ingat-ingat lafaz ibtida' itu jangan dilupakan. Kalau mengi'rab dengan Muhammad mubtada' marfu' kurang. Marfu'un bil ibtida'. Karena orang nanya, "Mana amilnya?" Kalau antum enggak tahu amilnya bingung nanti. Yang membuat dia marfu' itu apa? Ibtida', permulaan. Nah, permulaan maknawi atau lafzi? Maknawi. Kalau lafzi kan harus muncul nampak. Enggak nampak enggak ibtida'nya itu? Enggak nampak kan? Oleh karena itu Muhammadun amilnya maknawi yaitu ibtida'. Amil maknawi itu yang masyhurnya ada 2. Yang masyhur ini ya. Nah, barakallahu fikum, ibtida' sama apa? Sama apa? Tajarrud. Paham ya? Ibtida' sama tajarrud. Ibtida' terjadi pada mubtada', tajarrud terjadi pada fi'il mudhari'. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Apa lanjutannya? Li tajarrudihi 'anil nasib wal jazm. Karena kosongnya di penasab dan penjazm. Jadi kalau antum mengi'rab itu upayakan sempurna dulu. Nanti kalau tingkatan qatur nada, alfiyah antum enggak sempurna enggak masalah karena udah tahu yang sempurna. Tapi kalau jurumiyah, mutamimah, i'rabnya cuma ringkas-ringkas, enggak pernah sempurna, nanti tanya bingung gitu loh. Yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un. Marfu'nya kenapa? Enggak tahu. Sempurnakan dulu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena kosong dari penasab dan penjazm. Tajarrud namanya ya. Ingat-ingat amil maknawi, tajarrud sama apa tadi? Ibtida'. At-tajarrud yakunu fil fi'il mudhari' al-marfu' wal ibtida' yakunu fil mubtada'. Ana ulang lagi. Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Qa'imun khabar mubtada' marfu'un bihi. Bihi kembali ke mana? Mubtada'. Boleh juga anda sebutkan langsung. Qaimun khabar mubtada' marfu'un bil mubtada'. Boleh juga. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Mafhum insyaallah? Itu i'rab yang sempurna. Tambah lagi bisa lagi. Li'annahu ism mufrad bisa juga ya. Yang jelas intinya antum tahu amilnya. Kalau qaimun khabar amilnya lafzi atau ma'nawi kalau khabar? Lafzi atau ma'nawi kalau khabar? Lafzi, mubtada itu amilnya. Kalau mubtada amilnya maknawi. Paham belum? Oleh karena itu ketika mengi'rab qaimun khabarun mubtada marfu'un bil mubtada. Marfu'nya itu karena dengan mubtada itu. Amilnya lafzi atau maknawi berarti? Amilnya lafzi. Kalau mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Ibtida' lafzi atau maknawi? Maknawi, selesai. Berikutnya nomor 5, isim kana wa akhwatuha. Isim kana wa akhwatnya, isim kana dan saudari perempuannya kana. Sudah kita lewati dalam jurumiyah dulu. Kana memiliki saudari-saudari yang banyak. Paham ya? Nam kana wa amsa wa asha, kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa man faqa wa fatiha wa bariha wa madama wa ma tasarrafa minha. Dalam matan jurumiyah antum hafal itu? Ya enggak? Nah, ingat-ingat kana dan saudari-saudari perempuannya itu memiliki isim. Isimnya itu pasti marfu'. Paham ya? Karena fungsinya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Antum lihat contohnya biar tambah jelas. Kana Muhammadun tajiran. Dahulu Muhammad itu adalah seorang pedagang. Jadi kana dalam menerjemahkan bisa maknanya dahulu, bisa maknanya adalah. Bisa maknanya sungguh. Pahami Bapak ini ya? Kana dalam menerjemahkan bisa artinya dahulu, bisa artinya sungguh, bisa artinya adalah. Jangan terus diartikan adalah terus. Di sini karena Muhammadun tajiran, ini juga mungkin bisa Muhammad adalah seorang pedagang bisa. Tapi kalau dia ternyata sekarang sudah bukan pedagang lagi, berarti apa? Dahulu Muhammad dahulu adalah seorang pedagang. Ada karena yang artinya sungguh. Ini seringnya kalau berkaitan dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Allah taala jangan dikatakan dahulu. Paham ya? Tapi sungguh. Wa kanallahu aliman hakiman misalkan. Ngerti kan? Dahulu Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dahulu. Keliru atau enggak?
Keliru, tapi sungguh. Sungguh Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Faham maksudnya ya? Itu penting sekali. Syahidnya kana Muhammadun tajiran, kana fi'lun madin naqis. Caranya gitu ya, bedanya itu. Kana fi'lun madin naqis mabniyun 'ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Paham ya caranya gitu ya? Kana fi'lun madin naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabar mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Ingat-ingat caranya. Muhammadun ism kana marfu'un bihi wa 'alamat raf'ihi dhammah dhahira 'ala akhirih. Tajiran khabar kana mansubun bihi wa 'alamat nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Selesai. Kenapa ana i'rab kana nakis? Karena kana ini fi'il nakis kenapa? Karena butuhnya double dua, isim dan khabar. Paham ya? Sedangkan kana kalau yang tamah kan sudah kita lewati. Kana ada berapa kemarin? Ada 3 kan? Tamah, zaidah, nakisah. Kalau kana tamah itu butuhnya bukan isim wala khabar, butuhnya apa? Fa'il. Yang artinya apa kemarin? Yang artinya kana artinya hasola atau waqa'a. Paham ya? Hasola, waqa'a. Kana kalau artinya hasola waqa'a tamah. Contohnya apa? Na barakallahu fikum wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. La takuna fitnatun takun, kana yakunu kaunan takun. Itu enggak butuh isim wala khabar. Butuhnya apa? Fa'il. Sehingga kalau antum nyari khabarnya mana ya? Khabarnya mana ya? Enggak ketemu. Hatta la takuna fitnatun. Fitnatun sebagai apa? Fa'ilnya. Karena takuna maknanya apa? Tahsul. Hatta la tahsul fitnah. Paham belum? Hatta la taqa'u fitnah. Mahum soal ini? Paham belum ini? Jadi kana kalau artinya waqa'a atau hasala, kananya apa namanya? Tamah. Butuhnya apa? Fa'il. Butuhnya fa'il. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau kana zaidah wujuduha ka'adamiha. Kalau kana tambahan itu wujudnya bagaikan keadaannya. La yahtajila fa'il wala ism wala khabar. Wujuduha ka'adamiha. Wujudnya bagaikan keadaannya, enggak butuh isim wala fa'il wala khabar wala syai'. Seringnya masuk di antara dua perkara yang beriringan terus, mubtada khabar. Zaidun kana qaimun. Zaidun qaimun dikasih kana tengah-tengahnya. Zaidun kana qaimun. Zaid mubtada, kana zaidah qaimun khabar. Mafhum insyaallah? Nanti akan kita lewati juga. Itu sekedar selingan biar antum enggak bingung. Kana yang sekarang ini kana apa Isa? Zaidah nakisah atau tamah nakisah. Mafhum insyaallah Hamzah? Yang berikutnya. Khabar inna wa akhwatiha. Sekarang nomor 6 marfu'ah. Isim-isim marfu'ah, isim-isim marfu' yang nomor 6 khabar inna wa akhwatiha. Khabar inna dan saudari-saudari perempuannya. Semuanya amalan yang sama akan kita lewati juga nanti. Nahwu inna zaidan qa'imun. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidan ism inna mansubun bihi wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Qa'imun khabar inna marfu'un bihi wa 'alamatun raf'ihi dhammah dhahirah 'ala akhirih. Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Mudah sekali. Siapa yang bilang sulit? Mudah atau sulit Mas Muslim? Mudah, tinggal dihafal aja yang penting. Bilang mudah aja, kalau mudah itu soal mudah semuanya. Kalau teman yang sulit nanti ya. Mudah ini ya, tinggal dihafal aja. Nah, jadi khabar inna dan saudara-saudari perempuannya semuanya marfu, qaimun, marfu ini lihat ini. Nah, nomor 7, isim af'al muqarabah. Ini yang tidak ada dalam jurumiyah. Sehingga perlu diterungi nomor 7 ini enggak ada dalam jurumiyah itu. Antum bolak-balik dari awal sampai akhir, dibolak-balik enggak akan ketemu. Isim af'al muqarabah. Af'al muqarabah itu fiil-fiil yang menunjukkan qurb, kedekatan. Seringnya di antara maknanya apa? Hampir-hampir. Paham ya? Artikan hampir-hampir kan dekat. Ya enggak? Hampir-hampir menunjukkan dekat atau tidak? Hampir-hampir perbuatan terjadi. Hampir-hampir dia enggak mengerjakan. Wa makadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak mengerjakan. Paham ya? Kada qalbi an yatir. Kata siapa itu? Jubair bin Mut'im. Hampir-hampir hatiku terbang. Itu namanya apa? Termasuk afal muqarabah. Ana sebutan kada satu. Banyak cuman kada, sebutan satu dulu contohnya. Nahmu kadal qalbu an yatir. Hampir-hampir hati itu terbang. Paham ya? Ingat-ingat ya. Nah, barakallahu fikum. Di sini syahidnya apa qalbu? Mansub atau marfu' di situ?
marfu sebagai apa? Isim kada. Kada termasuk af'alul muqarabah. Af'alul muqarabah itu enggak hanya qurb semuanya, terkadang ada juga di dalamnya af'alus syuru'. Af'alus syuru' itu yang sering artinya apa? Artinya memulai bada'a. Seperti contohnya ba'da an yatakallama al-mu'allifu fi hadhil mas'alah akhadha yatakallamu. Akhadha artinya bada'a. Paham ya? Bada'a yatakallamu. Paham belum? Naam. Syara'a bada'a juga. Akhadha bada'a juga. Mahum insyaallah ya? Nanti pembahasannya. Syahidnya di sini isim af'al muqarabah marfu kadal qalbu an yatir. Hampir-hampir hati itu terbang. Tapi terbang beneran atau tidak? Terbang beneran atau enggak? Enggak terbang beneran, cuman mengungkapkan ungkapan bahwasanya kaget itu, mengagetkan. Paham ya? Seperti Jubair bin Mut'im ketika mendengar Rasulullah baca surat apa? Nah, barakallahu fiikum, surat At-Tur sampai pada firman Allah Ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Paham ya? Setelah itu langsung apa? Jubair bin Mut'im masuk Islam. Sampai-sampai mengatakan kada qalbi an yatir. Hampir-hampir hatiku terbang karena mendengar ayat yang sangat luar biasa itu loh. Ayat itu kalau kita perhatikan kelihatannya pendek, simpel tapi luar biasa. Luar biasa masalah apa? Menetapkan Allah Ta'ala itu adalah pencipta, yang sebesar ini adalah penciptanya. Satu ya, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Berarti yang ketiga, berarti ada penciptanya. Kaget. Jubair bin Mut'im kaget, langsung apa? Waqa'al iman fi qalbihi yauma idzin. Di saat itu pula langsung terpetik, tertancap keimanan pada di hati beliau. Langsung beliau mengatakan kada qalbi an yatir. Hampir-hampir hatiku terbang. Kaget mendengar ayat tadi itu. Nah. Berikutnya, isim al-huruf al-musyabbahah bil laisa nomor 8, yang marfu juga isim marfu, isim al-huruf al-musyabbahah bil laisa. Isim huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Jadi laisa itu akhwatnya siapa? Laisa itu hamdalah. Laisa itu akhwatnya siapa? Kana. Amalannya apa? Na'am tarba'ul isma wa tansibul khabar. Nah, ternyata laisa ini punya keserupaan, ada isim-isim yang menyerupai laisa. Cuman 4 saja. Ma, la, in, lata. Ma, la, in, lata. Nanti pembahasannya. Nah, isim-isim yang serupa dengan laisa ini mengambil hukumnya seperti laisa. Karena kaidahnya apa kaidahnya? Abdurrahman, sesuatu yang menyerupai mengambil hukumnya. Sesuatu yang dia serupai. Apa? Kita lewati isim-isim huruf-huruf ini. Huruf-huruf ini apanya? Huruf-huruf ini serupa dengan laisa gitu loh. Karena serupa dengan laisa, maka amalannya seperti laisa, mengambil hukumnya laisa. Apa kaidahnya? Ayo Ihsan. Apa? Lupa juga antum? Ayo antum? Ayo bismillah. Ayo antum Abdurrahman ingat ya? Antum asy-syai'u idza asbaha syai'a akhadha hukmah. Itu kaidahnya, jangan lupa. Sesuatu itu kalau menyerupai sesuatu mengambil hukumnya gitu loh. Nah, huruf-huruf ini karena serupa dengan laisa, mengambil hukumnya laisa. Kita lewati semuanya kan? Sudah lewati belum Abdurrahman? Sudah itu loh. Kalau enggak percaya buktikan di catatan itu. Paham ya? Halaman 705 kalau ada. Paham ya? Allah musta'an. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya sudah kita lewati, kaidahnya apa? Kaidahnya itu dihafal. Asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmah. Sesuatu itu kalau menyerupai sesuatu yang lain mengambil hukumnya. Paham ya? Kalau dia ngaku sunni salafi kok serupa hizbiyin, ya jangan salah kalau dia kata hizbi gitu loh. Paham ya? Jangan salahkan. Ini juga sama. Huruf-huruf ini karena serupa dengan laisa, hukumnya sama seperti laisa. Contohnya, la rajulun qa'iman. La rajulun qa'iman. Artinya cuma bedanya di sini nanti beda dengan sebelahnya, mirip, cuma beda artinya. La rajulun qa'iman artinya apa? Tidak ada satu orang yang berdiri. Tidak ada satu orang yang berdiri. Berarti yang berdiri berapa? Bisa 2 atau lebih. Bal rajulan aw rijal. Cara ngartikannya gitu. Paham ya? Bukan tidak ada seorang pun yang berdiri, itu keliru. Itu nanti yang kedua ini, yang berikutnya nanti.
Paham ya? Bedanya itu. La rajulun qa'iman, rajulun isim la. La-nya apa? La-nya musyabbahah bilaisa. Paham ya? Nah, jadi isim la. Khabarnya qa'iman. Ngartikannya apa? Tidak ada satu orang yang berdiri. Namanya apa? La nafiyah lil wahdah namanya. Paham ya? La nafiyah lil wahdah. Yang dia la yang fungsinya meniadakan satu tok. Oleh karena itu boleh kita katakan la rajulun qa'iman bal rajulan. Tidak ada satu orang yang berdiri, bahkan dua orang atau lebih. Paham belum? Kalau yang ini lain, yang nomor 9 ini perhatikan, khabar la an-nafiyal jinsi. La an-nafiyal jinsi itu adalah la yang fungsinya meniadakan semua jenis individu. Semua jenis individu ditiadakan semuanya. La kecil wala besar wala tua wala muda wala janda wala gadis wala perjaka. Ditiadakan semuanya. Paham ya? Antum lihat ini contohnya. Nahwu la rajula qa'imun. Tidak ada seorang lelaki pun yang berdiri. Tidak ada seorang lelaki pun yang berdiri. Berarti ada enggak perempuan berdiri? Mungkin ada, karena bukan laki-laki. Paham ya? Anak kecil berdiri enggak? Anak kecil laki-laki berdiri ada enggak? Ada enggak? La rajula qa'imun. Tidak ada seorang lelaki pun yang berdiri. Ada enggak anak kecil laki-laki berdiri? Enggak ada, karena rajulan ini umum sifatnya meniadakan semua jenis laki-laki. Anak kecil laki-laki bukan? Laki-laki juga tertiadakan juga. La kecil wala besar wala tua wala muda semua laki-laki tertiadakan. Tapi perempuan mungkin enggak? Perempuan mungkin enggak ada di situ? Mungkin ada perempuan berdiri mungkin enggak? Enggak tahu. Ini loh, tidak ada seorang lelaki pun yang berdiri. Mungkin enggak kalau perempuan berdiri? Maksudnya antum enggak tahu jawabannya atau enggak tahu berdiri atau enggak? Enggak tahu jawabannya? Mungkin enggak kalau ada perempuan berdiri? Mungkin, karena yang tiadakan laki-laki tok gitu loh. Paham belum? Bedanya ini harus pahami baik-baik. Kalau yang pertama namanya la nafiyah lil wahdah. La nafiyah lil wahdah. Kalau yang kedua la nafiyah lil jinsi. Paham ya? Semua jenis laki-laki ditiadakan. Kalau ini yang tiadakan satu tok. Tidak ada satu orang yang berdiri, berarti berapa orang? Dua orang atau lebih itu ada. Kalau satu orang enggak ada. Paham enggak maksudnya? Kalau satu orang enggak ada, adanya dua atau lebih gitu loh. Nah, kalau ini sama sekali enggak ada. Yang terakhir nomor 10 at-tabi' al-marfu' yang mengikuti isim marfu'. An-na'tu al-'atfu at-tawqid al-badal sudah kita lewati juga. Na'at, 'athaf, tawqid, badal. Yang na'at melihat nahwu ja'a syekhun kabirun. Kabirun na'at. Wa na'tu al-marfu' marfu'un mislahu. Kan itu kita lewati kan? Nah, barakallahu fikum. Kalau yang tadi jelas-jelas insyaallah ini ya. Nam rajulun adalah isim la, qa'iman khabar la. La rajula isim la, mabni al-fathi fi mahall nasbin pembahasannya nanti. Qa'imun khabar la. Nah, sekarang na'at sini perhatikan, ja'a syekhun kabir. Nah, barakallahu fikum. Pastikan non alkohol ya. Pastikan non alkohol. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum ja'a syekhun kabir. Syekhun kabirun di sini. Nah, barakallahu fikum na'at. Kabirun di sini na'at. Wa na'tun al-marfu' marfu'un mislahu. Paham ya? Nah, paham belum? Yang kedua atof. Ja'a syekhun wa syabun. Telah datang orang tua dan seorang pemuda. Syabun marfu' atau enggak? Marfu', karena ma'tuf ke syekh. Wal ma'tuf ala marfu' marfu'un mislahu. Tauqid, ja'a ar-ra'isu nafsuhu. Presiden itu datang sendirian. Biasanya presiden kalau datang sama siapa? Sama pengawalnya, sama tentaranya, ini sendirian ternyata ini, penguat. Berarti benar-benar datang sendirian. Ja'a ar-ra'isu wal nafsuhu, bukan nafsuhu. Mengikuti apa? Ra'is. Wa tauqid 'ala al-marfu' marfu'un mislahu. Nanti pembahasannya. Al-badal, contoh badal, ja'a Zaidun akhuka. Telah datang Zaid, saudaramu. Siapa saudaramu? Zaid. Siapa Zaid? Saudaramu. Sehingga akhuka, akhu marfu'. Tanda rafa'nya dengan wawu. Faham insyaallah ya? Total al-asma' al-marfu'ah isim yang marfu' ada 10 rinciannya sudah kami sebutkan di sini. Di dalam apa? Barakallahu fi, secara globalnya sudah kami sebutkan di sini. Untuk rinciannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.